Selamat siang, Tasya. Halo Pak, selamat siang. Bagaimana keadaanmu, Tasya? Apakah sehat? Puji Tuhan sehat Pak. Baik, Tasya. Bapak hanya ingin mengobrol sebentar dengan Tasya. Ngobrolnya santai saja, tidak perlu takut dan gelisah ya. Baik, baik Pak. Jadi begini, Tasya. Kemarin Bapak mendengar sepertinya ada hal yang membebani pikiran kamu. Sehingga perilaku dan sikap kamu terhadap teman-teman kamu terlihat dingin dan cuek sekali. Apakah hal tersebut benar, Tasya? Mm, mm, iya sih Pak. Hmm, baik. Apakah kira-kira Tasya bersedia menceritakan kepada Bapak terkait hal yang mengganggu pikiran Tasya saat ini? Baik Pak, saya bersedia untuk menceritakan permasalahan saya kepada Bapak. Jadi begini, waktu saya SMP, saya pernah dibully oleh teman-teman, bahkan sahabat-sahabat saya sendiri, sampai saya sering merasa tidak percaya diri. Lalu bagaimana? Lalu sejak saat itu saya jadi malas untuk bergaul dengan siapapun. Saya pikir lebih baik sendiri dan tidak memiliki teman daripada saya dikecewakan untuk kesekian kalinya, Pak. Jadi Tasya berpikir bahwa lebih baik sendiri daripada kecewa dengan orang lain. Benar begitu? Iya, Pak. Benar sekali. Baik, kalau Bapak boleh tahu penyebab kamu dibully oleh teman-teman SD kamu ini apa, Tasya? Hmm, saya dibully oleh teman-teman saya karena saya gendut waktu itu, Pak. Bahkan sahabat-sahabat saya yang sangat saya percaya loh, Pak. Mereka tuh ngebongkar rahasia saya dan dijadikan bahan untuk membuli saya dengan cara mengolok-olok saya di kelas, Pak. Ketika SMP, semua rahasia saya juga dibongkar. Hal tersebut yang membuat saya jadi semakin menutup diri, karena saya pikir dengan saya menutup diri, tidak akan lagi saya dibully. Baik, saya mengerti perasaanmu. Jadi, Tasya berpikir bahwa dengan menutup diri, Tasya tidak akan mengalami pembulian lagi. Benar begitu? Benar, Pak. Bahkan saya sampai berpikir lebih baik tidak punya teman ataupun sahabat daripada harus dikecewakan dan dikhianati lagi. Saya benar-benar malas buat ada di situasi kayak gitu lagi, Pak. Baik, Tasya, dari tadi Tasya berkata bahwa Tasya merasa malas dan akhirnya berpikir untuk menutup diri dari siapapun. Bagaimana awal Tasya bisa melakukan hal-hal tersebut? Waktu awal saya tuh dibully awal-awalnya ya saya biasa aja, Pak. Saya belum masukin ke hati. Namun lama-kelamaan saya mulai terganggu dan sakit hati. Pada waktu itu saya langsung lari ke toilet dan kebetulan sekolah saya sepi. Saya langsung menenangkan diri saya di toilet. Saya berusaha tidak menangis dan hanya mengelus-elus dada saya. Berusaha untuk menguatkan diri saya sendiri, Pak. Dan di situ saya merasa lebih tenang. Bahkan ketika ada teman di kelas lain atau adik kelas yang mengajak saya ngobrol, saya berusaha menghindarinya karena saya pikir mereka juga akan membuli saya. Dan biasanya saya akan kabur tuh ke toilet atau ke tempat yang sepi gitu, Pak. Dan dulu tuh toilet SMP saya tuh sering sepi, jadi saya sering ke situ. Sampai sekarang hal itu masih saya lakukan karena saya merasa lebih tenang gitu, Pak, kalau misalnya saya tuh berada di toilet atau di tempat yang sepi. Nah, eee, saya juga merasa lebih tenang gitu, Pak, ketika menghindari pembicaraan dengan orang lain dengan berdiam diri di toilet atau di tempat yang sepi. Baik,
Berdasarkan apa yang sudah Tasya katakan tadi, apabila Tasya saat ini diajak berbicara dan bercerita dengan teman-teman Tasya tentang topik di luar pelajaran atau kegiatan di luar sekolah pokoknya, bagaimana akan Tasya akan bersikap? Jika demikian, saya akan sangat kesulitan pasti, Pak. Saya merasa sangat tidak nyaman apabila dihadapkan dengan situasi tersebut. Lebih baik saya pergi langsung deh dari hadapan mereka, Pak. Kalau Bapak boleh tahu, selain dibully, diolok-olok dan rahasia Tasya yang dibongkar, apalagi yang pernah dilakukan oleh teman-teman terhadap Tasya waktu SMP? Selain dibully, diolok-olok, dan rahasia saya dibongkar, sebenarnya saya juga pernah sekali dicubit oleh teman-teman saya sih, Pak. Dicubit? Iya, Pak. Saya pernah sampai dicubit oleh teman-teman saya. Baik. Setelah itu, apa yang Tasya lakukan pada saat itu? Setelah itu, saya tidak mau bereaksi. Saya masang muka datar aja, Pak. Karena ketika saya eh, menjauh, saya memasang muka datar terus saya pergi aja menjauh gitu, Pak. Karena jika saya memasang muka sedih, muka pengen nangis kayak gini, Pak, saya berpikir bahwa teman-teman saya akan semakin membuli dan mencubit saya gitu, Pak. Jika boleh Bapak tahu, bagaimana cara Tasya merespon situasi tersebut? Apakah tetap sama pergi ke toilet atau ke tempat yang sepi? Iya, Pak, betul. Cara saya tetap sama. Saya akan pergi ke tempat yang sepi. Biasanya ya saya pergi ke toilet karena di sana lumayan sepi. Baik, Tasya dari tadi berkata bahwa dengan pergi ke tempat yang sepi dan mengelus dada dapat menenangkan diri. Bapak ingin tahu, apakah dengan cara tersebut Tasya benar-benar merasa tenang? Apakah Tasya sudah cukup merasa tenang dengan cara tersebut? Benar, Pak. Hanya dengan melakukan hal tersebut, saya sudah merasa cukup tenang dan aman. Baik Tasya, sekarang Bapak paham mengenai situasi yang Tasya alami. Melalui pembicaraan kita dari awal hingga akhir, Bapak menyimpulkan bahwa keadaan yang Tasya alami saat ini bisa jadi karena kenangan masa lalu Tasya yang kesulitan dalam menghadapi teman-teman Tasya di masa lalu. Ya karena kenangan masa lalu Tasya menjadi rasa trauma dalam pertemanan. Kiranya demikian. Iya, Pak. Kurang lebih seperti itulah keadaan saya. Saya benar-benar kesulitan di dalam menghadapi teman-teman saya pada saat itu. Maka dari itu, hal tersebut tuh berdampak bagi pertemanan saya di masa SMA ini. Ya walaupun saya tahu sih Pak, bahwa teman-teman saya yang sekarang ya Pak, itu mencoba untuk berteman dengan saya. Tasya tadi mengatakan bahwa Tasya sering melarikan diri ketika ada teman yang hendak mengajak ngobrol. Apakah mungkin semua itu hanyalah siasat yang Tasya gunakan untuk menutupi rasa trauma itu? Bagaimana pendapat Tasya? Pendapat saya benar sih Bu, cara tersebut untuk menutupi perasaan trauma saya, karena saya takut keluar dari zona nyaman saya saat ini Bu. Pak, maaf. Ya, seandainya Tasya mulai belajar untuk membuka diri kepada teman-teman Tasya di SMA. Bagaimana? Hmm, saya masih takut Pak, tapi Apa yang Tasya takutkan? saya takut kalau misalnya teman-teman memberikan respon jelek kepada saya, Pak. Tasya,
Sebenarnya hal tersebut hanya ada di dalam pikiran Tasya. Kan Tasya belum pernah mencoba kan? Jika Tasya terus bersikap seperti ini dan tidak mau melawan trauma Tasya perlahan-lahan, maka Tasya akan kesulitan untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan baru nanti. Jika Tasya terus-terusan mempertahankan hidup Tasya yang seperti ini, maka hal ini akan terus berlanjut di dalam kehidupan Tasya sampai Tasya tua nanti. Iya sih, Bu. Pak, maaf, Pak. Iya sih, Pak. Tentunya saya tidak mau jika sampai akhir hidup saya tidak memiliki teman. Nah, makanya dari itu, mulai sekarang, ayo Tasya coba. Mulai sedikit berubah kebiasaan yang biasanya Tasya lakukan ini. Bapak paham bahwa untuk mengubah sikap seperti ini memang sangat sulit. Namun, bukan berarti tidak bisa loh. Biasanya bisa dilakukan dengan berproses dan bertahap. Sedikit demi sedikit juga tidak apa-apa kok. Baik, Pak. Saya akan mencoba berproses melawan rasa trauma ini. Syukurlah kalau begitu. Bapak ingin sedikit bertanya kepada Tasya. Apakah ada pengalaman baik atau positif yang Tasya alami dengan teman-teman Tasya ya, yang saat sekarang ini di SMA ini? Ada sih, Pak. Itu saya kan selalu bersikap ketus dan dingin ya, Pak, di hadapan teman-teman SMA saya ini. Namun mereka tuh selalu bersikap baik dan sangat sabar gitu, Pak, dalam menghadapi sikap saya ini. Tasya juga pernah bilang kan, kalau terkadang Tasya merasa kesepian. Hmm, iya, Pak, saya sering merasa kesepian, tetapi saya juga ngerasa nggak enak gitu sama teman-teman karena saya tuh sering ketusin mereka. Tasya tidak perlu merasa tidak enak. Tasya sudah lihat kan, bahwa teman-teman Tasya itu ingin berteman dengan tulus kepada Tasya. Bahkan ketika Tasya ketusin saja, mereka tetap mau berteman dengan Tasya. Apalagi ketika Tasya nanti yang bersikap baik dengan mereka, Bapak yakin pasti mereka akan sangat senang sekali. Iya sih, Pak, benar. Sebenarnya sulit untuk merubahnya gitu, Pak. Karena masih ada rasa takut terhadap teman-teman. Saya masih ragu dan takut jika nantinya mereka bersikap sama dengan teman-teman saya ketika di SMP. Tasya, tidak semua orang bersikap sama seperti teman-teman Musarok di SMP. Bapak rasa dari yang sudah Tasya katakan dari tadi, bahwa teman-teman Tasya mau menolong Tasya walaupun sikap Tasya kepada mereka dingin dan ketus. Sudah terlihat kan betapa baiknya teman-teman di dalam menerima Tasya walaupun bersikap dingin. Iya sih, Pak, mereka benar-benar baik pada saya. Maka dari itu Tasya tidak perlu takut lagi. Dan bila memang nantinya kejadian seperti waktu di SMP terulang lagi kepada Tasya, Tasya boleh kok bercerita kepada Bapak. Dan dengan senang hati, Bapak akan bantu menyelesaikan permasalahan Tasya. Dan tentunya, jika ada kasus pembulian di sekolah, pasti sekolah akan memberikan tindakan yang tegas kepada seluruh siswa tanpa terkecuali. Oh, jadi gitu, Pak. Kalau misalnya nanti saya mengalami berbagai situasi yang mungkin sama seperti ketika saya SMP, saya bisa minta bantuan ke Bapak. Ya, betul sekali. Bapak juga punya saran untuk Tasya. Mulai sekarang alangkah baiknya jika Tasya mulai menggapai setiap menanggapi setiap pertanyaan ataupun hal yang ingin dibicarakan teman-teman, ya walaupun terkadang hal tersebut hal yang tidak penting,
Ya, basa-basi lah. Cobalah Tasya menjawab pertanyaan tersebut tentunya dengan nada yang baik, ramah, dan tulus. Jika Tasya mulai melakukannya, percayalah, perlahan-lahan Tasya akan bisa membuka diri dan sikap dingin yang ada di dalam diri Tasya akan perlahan-lahan mencair. Dengan begitu, Tasya juga akan bisa membuka diri dan perlahan-lahan bisa mulai berteman dengan teman-teman di SMA ini. Hingga Tasya tidak perlu takut akan kesepian lagi. Baik, Pak. Saran Bapak akan saya coba supaya saya bisa menghilangkan rasa trauma saya dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik Tasya, sepertinya kamu mulai memahami apa yang sudah dari tadi kita bicarakan. Sekarang Bapak ingin tahu apa yang Tasya dapatkan dari pembicaraan kita tadi. Baik, Pak. Yang saya tangkap dari awal bimbingan pembicaraan ini, dari awal hingga saat ini, ternyata trauma yang ada di dalam diri saya itu benar-benar saya miliki gitu, Pak. Saya pikir cuman kayak ya diagnosis saya aja gitu, Pak. Jadi trauma tersebut itu ternyata berdampak buruk bagi diri saya saat ini dan berdampak juga bagi pertemanan saya gitu, Pak. Sehingga saya terus mengulang kebiasaan buruk saya juga untuk menyendiri di tempat sepi, terus saya sering menghindari orang-orang lain. Dari pembicaraan ini juga saya memahami bagaimana saya harus memperbaiki sikap yang membuat teman-teman saya pastinya kurang nyaman. Saya juga memahami apa yang baru saya lakukan ke depan. Maaf, Pak. Saya lakukan ke depannya untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, serta bagaimana mengatasi setiap kemungkinan yang mungkin akan terjadi. Dan juga setiap saran yang sudah Bapak berikan, saya pasti akan gunakan dan saya akan terapkan agar saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi di dalam saya berproses dan bersosialisasi. Bagus, Bapak sangat bangga kepada kamu. Bapak sudah melihat kepercayaan diri dan juga keberanian melalui kata-katamu tadi. Bapak sangat senang melihatnya. Bapak yakin jika kamu bisa melewati ini, maka kamu akan menjadi seperti Tasya sebagaimana mestinya. Periang dan berprestasi seperti dulu. Iya Pak, terima kasih banyak atas dukungannya ya Pak. Saya sangat senang karena udah bisa berbicara hal-hal ini kepada Bapak. Jadi saya sangat lega gitu Pak sekarang. Bagus, syukurlah kalau begitu. Bapak juga sangat senang karena bisa membantu Tasya agar bisa lebih baik lagi. Jika Tasya nantinya ada kesulitan di dalam menjalankan apa yang sudah Tasya ingin lakukan tadi, Tasya bisa mendiskusikannya dengan Bapak. Bapak akan berusaha meluangkan waktu untuk membantu Tasya. Baik, jadi pembicaraan kita cukup sampai di sini saja ya Tasya. Bapak harap Tasya bisa melaporkan perkembangan Tasya dalam berproses. Sehingga Bapak bisa menentukan apakah Tasya perlu melakukan bimbingan lagi atau tidak nantinya. Jika perlu melakukan bimbingan lanjutan, mungkin akan dilakukan sekitar 2 minggu lagi ya, sambil Bapak pantau perkembangan Tasya juga. Bapak rasa cukup untuk hari ini, karena Tasya ada kelas lagi kan? Jadi sampai ketemu 2 minggu lagi ya. Ya, benar Pak. Saya sudah banyak mendapatkan hal yang bermanfaat yang harus saya lakukan dan harus selalu saya pelajari. Terima kasih ya Pak. Sekarang saya pamit untuk kembali ke kelas di ruang Zoom yang lain ya Pak, untuk mempersiapkan jam pelajaran selanjutnya. Terima kasih banyak Bapak. Sampai jumpa. Sama-sama Tasya, silahkan kembali ke kelasmu ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa Pak.